Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Kesempatan kali ini saya bersama Bapak Profesor Dr. Aminuddin Kasim, SH, Magister Hukum, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau punya ekspertis atau keahlian, pakar dalam bidang, guru besar dalam bidang hukum tata negara. Dan ini sangat relevan ya, akhir-akhir ini kita lihat apalagi jelang pilkada ada polemik, diskusi, debat tentang pilkada ya, calon-calon kandidat. Kemudian belum lama ini atau 2-3 hari lalu ya, revisi undang-undang pilkada ya. Yang diawali dengan diawali. Bisa ceritakan Pak Prof? Ya, jadi ceritanya begini. Secara umum dulu dari pilkada, jelang pilkada. Sebagai mantan ketua Bawaslu, Bawaslu Sultan. Iya, 2003 ya. 2003 ya. Iya. Satu periode. Iya. Silakan jelaskan. Jadi fenomena kemarin itu menampakkan bahwa ada partai, ya, sejumlah partai bergabung untuk mengusung pasangan calon. Iya. Lalu karena diborong semua partai, itu tidak hanya di Jakarta, di Sulawesi Tengah juga ada kan, kelihatan gitu, sudah diborong. Sehingga seperti tertutup kesempatan orang untuk bisa mencalonkan diri dari jalur partai, kan begitu. Iya, itu kelihatan di Jakarta, diborong. Kalau di Jakarta itu Koalisi Indonesia Maju sudah bergabung, juga sudah Nasdem di sana yang tadinya mengusung calon tertentu, ya PKS. Nah, kemudian lalu ada putusan MK yang diajukan judicial review oleh Partai Garuda dan Partai Buruh, terkait dengan syarat untuk mencalonkan diri di dalam ambang batas ya. Ya, soal ambang batas, threshold sebenarnya ambang batas. Dan umur. Iya. Tentu partai ini merasa bahwa kalau begini aturan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu tentang pilkada itu, maka tentu dia tidak memberi kesempatan, tidak punya kesempatan atau terkubur dalam hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri, untuk mengajukan calon di dalam kontestasi pilkada. Itu begitu, itu yang dia dalilkan. MK lewat putusannya tahun 60 nomor 260 ya, garis miring PUU Angka Rumawi 22 2024 memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh dua partai itu. Ya, Partai Buruh dan Partai Partai non-sip? Iya, Partai non-sip. Reasoningnya, pertimbangannya Mahkamah Konstitusi itu bahwa berkait dengan pengujian pasal 41 dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Di situ kan disebutkan pasal 1 ayat 1-nya bahwa yang bisa mencalonkan bahwa partai politik bisa mencalonkan pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi 20% di DPRD yang bersangkutan atau 25% perolehan suara sah di DPRD itu pada pemilu. Ya, itu ditentukan. Nah, sebenarnya pasal ini sudah pernah, pasal norma seperti ini pernah ada di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 waktu undang-undang pemilihan itu masih undang-undang Pemda kalau tidak salah, itu di pasal 59. Nah, itu bunyinya itu wakil gubernur diajukan dalam secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan. Yang aneh adalah penjelasannya pasal 59 ayat 1 itu terlalu jauh menerjemahkan kandungan norma di dalam itu, yaitu hanya partai politik yang memperoleh kursi.
bagaimana yang non SIP? Iya, yang SIP. Nah, MK memandang bahwa partai politik yang ikut pemilu kemarin, iya, ada suara yang dia peroleh, tapi karena terganjal dengan parlementer itu syarat itu dia itu, makanya tidak bisa lolos ke DPR. Lalu pertanyaannya, apakah mereka harus terkubur dalam-dalam impian mereka untuk bisa mengajukan pasangan calon di dalam kontestasi pilkada? MK, saya sependapat putusan MK itu bahwa ini adalah diskriminatif, tidak setara orang. Orang itu pemilu yang baik itu adalah kalau bisa jangan ada suara tersisa. Makanya ketika ada suaranya dia memilih anggota DPR. Ada rakyat yang memilih anggota DPR dari partai yang tidak duduk di kursi. Lalu suaranya kemana? Nah, atas dasar itulah MK dia melakukan penalaran dengan seperti dasar itu diajukan bahwa bisa partai politik yang tidak dapat kursi di DPR karena mereka tadi ada suara tapi tidak dapat kursi, tapi dengan syarat kalau dia jumlah penduduk dalam PT 2 juta itu 10%. Kemudian kalau dia 2 juta sampai 600 itu 6 juta itu saya itu 8,5%. 6 juta sampai 12 7,5%. 12 juta ke 16,5%. Model norma seperti ini yang sebenarnya ultra petita yang tidak diminta itu persis sama dengan calon perseorangan jika ingin mencalonkan independen. Iya. Nah, calon perseorangan dulu itu adalah dari putusan MK itu ketika Prof. James Siddiqui adalah kanalisasi dari alternatif ketika ada orang mau mendambakan mau menjadi calon kepala daerah, tertutup pintu di partainya sendiri. Iya, maka MK memandang bahwa tidak bisa di negara yang demokratis itu harus semua orang mendapat kesempatan yang sama di dalam pemilu. Apakah lagi kalau kita mau urut-urut dari instrumen internasional, misalnya UDHR, ICCPR, International Covenant Civil and Political Right, itu bahwa semua orang berhak untuk dipilih. Undang-undang tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Pegiat Literasi Digital, channel YouTube yang selalu membahas isu-isu terkini, up to date, termasuk isu sosial humaniora, menyangkut politik, menyangkut pendidikan, budaya, Dan yang kali ini saya hadirkan seorang akademisi, guru besar, Profesor Dr. Slamet Riyadi. Iya. Terima kasih Pak. Beliau, Pak Dr. Lutar. Iya, beliau guru besar di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sadulako, di program studi pemerintahan. Program studi administrasi publik, public administration, dan beliau juga mantan dekan FISIP Universitas Sadulako, kemudian juga pernah jadi koordinator program studi magister administrasi publik MAP. Iya, beliau punya pengalaman banyak, juga sering sebagai tim penyusun debat Iya, saya terakhir. Dan saat ini diamanatkan rektor sebagai anggota Dewan Pertimbangan. Bagus. Sebagai tugas-tugas tambahan saja. Iya. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini pendaftaran sudah dilakukan, terbuka 3 hari, 27, 29 untuk calon cakada, calon kepala daerah. Namun sebelumnya sedikit ada kisru. Kisru itu bermula adanya rancangan undang-undang pilkada yang mau diundangkan, kemudian dapat reaksi karena masyarakat merasa rancangan undang-undang pilkada yang akan diundangkan itu yang akhirnya batal, itu dianggap tidak mengakomodir aspirasi, sehingga belum lama juga ada
putusan dari MK ya, putusan nomor 60 dan 70 itu semua terkait dengan batas usia dan ambang batas. MK mengeluarkan putusan ya yang inklusif ya, akhirnya membuka peluang menurunkan ambang batas ya, tetap usia tapi ambang batas. Namun untuk ambang batas usia dihitung mulai saat disahkan atau pendaftaran. Sedangkan pada rancangan undang-undang pilkada nanti pada saat pelantikan kalau saya. Kemudian tadi dua partai non parlemen yang menggugat ya, judicial review terkait ambang batas dan umur, yaitu Partai Gelora dan Partai Buruh ya. Partai Buruh, betul, saya tiba. Kemudian Partai Garuda juga menggugat MA terkait ambang batas usia. Akhirnya dua putusan MK dan MA yang diperdebatkan, jadi dipolemikan, kemudian sempat ribut. Pak Prof sebagai pakar kebijakan publik, saya ingin bagaimana pandangan Pak Prof, komentar Pak Prof menanggapi suasana mulai dari kisru putusan MK rancangan undang-undang pilkada yang direaksi ya, kemudian sampai pada diterimanya putusan MK, kemudian diundangkan oleh melalui PKPU ya, PKPU, kemudian diundangkan oleh Badan Legislasi DPR. Saya minta komentarnya, tanggapannya Pak Prof. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Muhtar Mahrum ya. Pertama saya kira senang sekali saya bertemu dan diskusi atau sharing pemikiran dengan Pak Dr. Muhtar Mahrum ya terkait dengan berbagai problem-problem yang terkait dengan proses-proses politik dan proses-proses kebijakan yang sedang mengemuka pada akhir-akhir ini ya. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif public policy itu, maka idealnya dalam proses-proses politiknya itu ya terutama dalam kerangka proses formulasi sebuah kebijakan publik itu kan ya salah satu aspek yang paling penting kaitannya tadi yang didiskusikan itu adalah bagaimana ya mendengarkan aspirasi publik ya, aspirasi masyarakat, terutama kebijakan-kebijakan yang akan digulirkan itu terkait dengan kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada nomor 60 dan 70 itu ya kalau kita lihat dalam konteks demokrasi yang modern dan demokrasi yang baik, saya kira itu adalah hal yang cukup bagus ya, dengan menganulir misalnya ya beberapa putusan-putusan yang sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya sangat menyayangkan itu ya ketika DPR juga dalam hal ini badan legislasi itu ya istilahnya beku kejar ini antara putusan yang sudah diputuskan baru 1 hari, lalu dia juga mau melakukan revisi undang-undang pilkada. Nah, dalam perspektif perundang-undangan kan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan final dan mengikat ya. Jadi sebenarnya tidak ada ruang lagi ya, atau celah yang harus dilakukan dari berbagai elemen termasuk DPR untuk melakukan atau mencoba untuk menganulir apa yang menjadi putusan daripada Mahkamah Konstitusi itu ya. Nah ini ya sekali lagi kita sayangkan, tetapi ya saya kira karena memang mendapatkan tekanan atau pressure dari berbagai elemen termasuk mahasiswa, maka alhamdulillah kita mensyukuri itu ya. Bahkan sebenarnya sebelum terjadi krusial itu, saya sempat diwawancarai wartawan itu terkait dengan tanggapan saya, menurut dia bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Saya berikan apresiasi, bahkan saya katakan bahwa sebenarnya ini sebuah kado ulang tahun bagi negeri kita ini yang baru saja melaksanakan peringatan yang ke-79, dan saya kira ya semua elemen bangsa cukup mengapresiasi itu ya.
Ya, nah karena itu tadi bahwa memberi ruang yang sebesar-besarnya, memberi luar yang begitu luas terhadap semua elemen atau semua figur ya, atau semua kandidat itu untuk mendaftarkan diri menjadi calon kan. Nah, dan itu sebenarnya yang sedikit juga mereduksi itu ya kecenderungan orang selalu mensandingkan dengan kotak kosong kan gitu ya. Ya, dan kotak kosong itu menurut saya dalam perspektif berdemokrasi yang baik ya kurang elok untuk dikembangkan di negeri kita ini ya. Nah, meskipun ada strategi lagi bahwa ini bukan nanti tidak akan disandingkan lagi dengan kotak kosong, tetapi ada calon-calon yang ya sifatnya calon independen juga didorong ke sana, lalu ya calon itu juga ya identik dengan calon boneka saja ya, karena memang agak kesulitan itu juga kalau disandingkan satu calon kandidat dengan kotak kosong ya. Dikhawatirkan itu bahwa jangan sampai kotak kosong yang menang ya. Ya seperti apa yang terjadi di Solo ya. Apa yang terjadi di Makassar ya. Ya kalau model Solo itu kemarin dia bukan kotak kosong yang dia sandingkan, tetapi calon boneka waktu itu ya tetap juga memang menang itu. Hanya saja memang yang sangat miris menurut saya ketika proses-proses pilkada yang terjadi di Makassar ya 5 tahun yang lalu ya, sangat disayangkan dikala yang calon itu dari kotak kosong ya ini persoalan. Nah terkait dengan pilkada tentu menurut saya kita berharap dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2024 ini kita berharap bahwa harus dijadikan sebagai momentum ya untuk melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas ya. Itu yang harapan-harapan kita nantinya ke depan itu ya. Iya, terima kasih Prof. Ya. Jadi kita lihat Ya. pendaftaran sudah Ya. berakhir. Ya, Ya, dari 27 pukul 8 ya, Ya. tanggal 27 itu Ya. dibatasi sampai sore, tapi kemarin malam dibatasi sampai pukul 23.59 kalau saya tidak keliru. Dan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita ketemu lagi di channel YouTube saya, channel Pegiat Literasi Digital. Pegiat Literasi Digital kali ini menampilkan salah seorang akademisi senior berpengalaman yang juga dosen FISIP ya, Associate Professor, kalau sekarang lektor kepala Associate Professor, Dr. Irwan Waris. Kalau saya tidak keliru bidang beliau politik dan kebijakan publik ya, dan beliau pernah meneliti atau kajian beliau pernah tentang pilkada ya, pemilu. Pak Dokter, saya antar dulu. Beberapa hari ini jelang pilkada ya, jelang pendaftaran partai baik itu Kim Plus ya, yang saya kira Pak Dokter tahu, maupun calon-calon yang ancang-ancang independen ya. Semua konsentrasinya terfokus pada hal yang terkait dengan rancangan undang-undang pilkada yang dibatalkan, kemudian keluarnya putusan MK, Mahkamah Konstitusi yang diadopsi oleh DPR, DPR mengakomodir, ya, juga melalui Perpu, KPU, Perpu KPU, dan akhirnya itu yang digunakan. Nah, dengan putusan MK, sebelumnya partai-partai yang ingin mencalonkan, mengusung calon, tapi berada di luar parlemen, tidak bisa. Parpol yang tidak mencapai 20% suara sah juga tidak bisa. Dengan putusan ini, implikasinya ada dua ya, dampaknya. Antara lain bisa lebih longgar. Jadi batas parliamentary
parliamentary threshold turun Iya. dari 20 bisa sampai 6,5. Iya, 7,5. Tergantung DPT Iya. yang sah. Iya. Jadi semakin besar jumlah penduduk dan DPT semakin kecil. Iya. Ya kalau kita tarik dari 2 juta sampai Iya. di atasnya 12 juta ya. Jadi semakin besar DPT semakin kecil. Iya. Ya. Nah, ini menarik Pak. Saya sudah wawancara teman-teman akademisi mulai dari Prof. Aminuddin dari perspektif Hukum tata negara. hukum tata negara dan mantan ketua Bawaslu. Iya. Saya juga sudah berbicara, bincang-bincang, diskusi dengan Pak Dr. Saran Raden, Iya. mantan ketua KPU De Sulteng, dari perspektif hukum juga dan pengalaman beliau sebagai mantan ketua dan komisioner. Iya. Sekarang yang akademisi murni, pengamat, Iya. sahabat saya Pak Dr. Irwan Waris, Associate Professor dari FISIP, ya dari program studi administrasi ya, Ilmu pemerintahan. ilmu pemerintahan. Ini sangat pas sekali. Iya. Saya ingin Pak Dokter komentari, Iya. kira-kira apa pandangan Pak Dokter dengan? Iya, terima kasih Pak Motar atas waktunya kita berbincang-bincang. Ya, dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi ya, beberapa hari yang lalu membuat peta kontestasi ya pilkada Sulawesi Tengah dan saya kira daerah-daerah lainnya di Indonesia ini menjadi longgar, peta menjadi berubah. Kalau tadinya ada di beberapa tempat ada upaya untuk memborong partai, ya, Kartel ya? ya sehingga ada pasangan calon yang sebetulnya sangat potensial, ya untuk juga ikut berkontestasi menjadi kehilangan kesempatan atau berpotensi kehilangan kesempatan. Lalu Mahkamah Konstitusi kelihatannya membaca kemungkinan ini. Lalu Mahkamah Konstitusi bersidang menurunkan parliamentary threshold hasilnya dari 20% menjadi 7,5, bahkan diberi kesempatan partai-partai non-SIP untuk mereka bergabung atau berkoalisi untuk mencukupkan parliamentary threshold 7,5. Saya potong dulu sedikit. Saya ingin tahu apakah itu inisiatif dari MK atau karena ada judicial review yang dilakukan oleh Partai Buruh dan Gelora kalau tidak salah ya? Iya. Atau dan tekanan dari masyarakat yang menginginkan lebih longgar lagi, tidak ada batasan. Saya kira judicial review ya dari Partai Buruh dan Partai Gelora, tetapi saya kira juga para hakim agung di Mahkamah Konstitusi tentu membaca keadaan yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tampaknya Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini tidak saja menjadi penguji undang-undang apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi sekaligus kelihatannya juga menulis undang-undang karena menyatakan bahwa parliamentary threshold itu. Tapi kalau menulis undang-undang apa tidak melewati melangkahi ranah lawmaker? Iya. Karena begini Pak Motar, mestinya tidak seperti itu. Mahkamah Konstitusi itu hanya mestinya menguji judicial. satu aturan apakah bukan sejalan bukan dengan membuat Undang-Undang Dasar 45. Jadi dia fungsinya menolak atau menerima undang-undang itu. Jadi fungsi membuat undang-undang itu ada pada DPR dan pemerintah. Ya. Saya kira Mahkamah Konstitusi areanya ada pada area yudikatif ya bukan pada area legislatif. Tapi sudahlah ya karena itu sudah berlangsung. Cuma mungkin di waktu-waktu mendatang ya perlu juga Mahkamah Konstitusi memandang dirinya sehingga melaksanakan perannya sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Karena kalau ini juga akan saya kira menimbulkan. Tapi yang kita persoalkan pagi ini adalah dengan adanya keputusan itu harus dilaksanakan Pak. Harus dilaksanakan. Dia final dan mengikat semua pihak untuk melakukan. Dan DPR RI sungguh pun sedang membahas terbitnya revisi undang-undang pilkada lalu menghentikan itu
Ya mungkin juga karena adanya tekanan dari masyarakat yang begitu besar. Saya dengar batalnya pembahasan RUU Pilkada antara lain karena katanya sejumlah konstituen menelpon kepada wakilnya. Iya, wakilnya. Bahkan ada juga yang tidak hadir ya. Ada juga yang bilang sebagian besar istri Iya. anggota dewan bisa jangan Pak pergi. Iya. Sehingga dari 575 ya anggota dewan hanya 82 yang hadir sehingga tidak quorum ya. Tapi apapun itu Pak Mohtar, saya kira itulah dinamika politik di negara demokrasi. Yang seperti itu pada negara demokrasi itu niscaya. Sehingga saya kira dari waktu ke depan kita makin dewasa dengan dinamika-dinamika itu. Nah, kembali ke persoalan semula, peta persaingan, peta kontestasi pilkada di Sulawesi Tengah misalnya ini akan berubah. Tadinya apalagi namanya ada kecenderungan akan muncul dua pasangan calon saja. Head to head, ya, head to head pasangan Ahmad Ali dengan Aka, lalu pasangan Anwar Hafid dengan Reni. Beramal dan berani ya. Tapi setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi ini, seperti tadi peta kontestasi menjadi berubah. Bung Cudi yang tadinya was-was tidak akan bisa maju karena perahu partai yang digunakan parliamentary threshold-nya tidak mencapai 20%. Sekarang dengan 7,5% saja. Longgar ya. Ya, sangat longgar sehingga PDIP yang menjadi partai pengusungnya dengan partai apa satu itu? Perindo kalau tidak salah ya. Bukan. Hanura kalau tidak kelihatan. Ya. Kemarin sudah mendaftar. Kemarin beliau sudah main. Bukan Perindo. Ada partai satu itu bersama PDIP yang besar bisa membawa ya Sangganipa masuk. Ya. Lalu ada juga yang fenomena menarik ya. Jadi Kim Plus. Sebagian besar partai besar sudah masuk dalam perahu koalisi Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya lagi berada di ruangan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Dato Karama. Pada kesempatan sore ini saya sangat senang dan merasa terhormat diterima oleh Bapak Dr. Sahran Raden, sarjana hukum, sarjana agama, dan magister hukum. Beliau pernah dipercayakan sebagai Ketua KPUD Sulawesi Tengah 2 periode dan anggota komisioner. Beberapa hari terakhir ini masyarakat Indonesia terfokus pada kisru ya terkait dengan putusan MK terkait dengan revisi undang-undang pilkada yang dibatalkan. Saya kira beliau ini punya kompetensi, punya kualifikasi ya untuk berbicara ya. Kita bisa mengakses informasi yang beliau akan cerahkan kepada kita sehingga kita tidak mendapat informasi abal-abal ya. Iya. Pak Doktor, Pak Ketua, kira-kira saya panggil Pak Ketua saya. Bagaimana pendapat Pak Ketua, Pak Doktor, terkait dengan kisru yang sempat terjadi sampai terjadi demonstrasi besar-besaran dari pagi sampai sore dengan adanya kisru putusan MK, tapi akhirnya diadopsi oleh KPU dan pendaftaran mulai hari kemarin ya. Saya silakan. Ya, sebenarnya kan dengan ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 ya PUU tahun 2024 itu sebenarnya mengakhiri ya kisru dari pencalonan pilkada serentak tahun 2024 di mana KPU
telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengubah peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 menjadi PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Meskipun demikian ya sedikit terjadi kekisruhan ya. Saya dalam beberapa tulisan saya menyebutkan itu sebagai pengingkaran konstitusional itu. Pengingkaran konstitusi yang dilakukan oleh DPR itu, karena sehari setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian badan legislatif di DPR itu ya itu mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. Nah, di pasal 143 itu yang sudah dibatalkan oleh MK di ayat 1 dan ayat 3 itu kemudian diubah oleh DPR itu dengan mengubah norma sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itulah kemudian terjadi kekisruhan itu ya. Muncullah ketidakpercayaan terhadap parlemen dan pemerintah itu karena tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, padahal Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu kan sifatnya final and binding gitu. Jadi final dan mengikat. Iya, harus ditindaklanjuti gitu. Betul. Jadi Partai Gelora Ya. dan Partai Buruh Ya. mengajukan judicial review, terkait ambang batas. Ya. Ya. Kemudian ada putusan. Ya, ini menarik. Akhirnya putusan itu revisi undang-undang ya. Ya. Dibatalkan katanya karena tidak quorum. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari posisi politik hukum kita itu ya, ini kan sama dengan hasil riset atau teorinya Mahfud MD itu ya, ada namanya dengan konfigurasi politik hukum itu akan mempengaruhi terhadap produk hukum yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya konfigurasi politiknya demokratis ya, maka produk hukum yang dikeluarkan itu responsif. Namun apabila konfigurasi politik itu otoritarian, maka ya produk hukum yang dikeluarkan itu bersifat represif gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa memasukkan paradigma teori dari Mahfud MD ini. Ya kita lihat kan sebenarnya pasca Pilpres dan kemudian memasuki pilkada serentak, akhirnya koalisi partai-partai politik itu yang ada di koalisi Indonesia Maju itu kan ada namanya Kim Plus itu. Itu kan kemudian bertambah. Nah, ini turut mempengaruhi sebenarnya terhadap pembuatan produk perundang-undangan. Jadi saya kira konstitusi itu kemudian dikebiri oleh kekuatan politik di parlemen, sehingga tidak bisa melakukan seharusnya kan ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan sejak itu, maka disimpan di dalam lembaran negara. DPR itu langsung ubah undang-undangnya itu harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kan ini tidak. Bahkan yang lebih fatal lagi, dan kami di perguruan tinggi itu menyesali itu karena pernyataan Ketua Balik itu kan menyatakan bahwa ya sudah, kalau misalnya kita ubah revisi undang-undang yang tidak sesuai dengan putusan MK, undang-undang kemudian disahkan, lalu kemudian silakan masyarakat melakukan judicial review lagi. Kan ini sesuatu yang cara berpikir kita yang tidak meneruskan suatu, mewariskan ya literasi politik dan hukum kita yang lebih baik pada generasi di masa akan datang. Itu masa undang-undang hanya selesai diputuskan, dibuat undang-undangnya, dibuat normanya, lalu kemudian bertentangan dengan kehendak rakyat, kehendak masyarakat, kehendak demokrasi, maka kemudian diminta untuk dibuat di judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan itu. Seolah-olah ini adalah sebagai suatu dagelan, dagelan politik. Itu yang
Jadi dengan apa namanya undang-undang yang mau direvisi ya, kemudian itu kan terkait dengan ambang batas ya, Ya, 20% kursi, Iya. kemudian 25% suara sah. suara sah hasil Kemudian pemilu. hasil putusan MK turun jadi 10% Ya. jika jumlah pemilih di Jumlah DPT penduduk. 22 juta ya, Ya, jumlah sampai 6 juta. penduduk yang ada di dalam daftar pemilih tetap untuk sejumlah sampai dengan Iya, 2 saya juta. potong dulu ya. Semakin apa besar jumlah penduduk DPT, semakin kecil ambang batas ya, Iya. makin nurun. Ini berarti membuka peluang untuk semakin banyak paslon, ya. Dan kita lihat Ya. parpol non seat, non parlemen akhirnya bisa mengusung. Tadinya mereka keluar dari sistem kan, tidak punya hak, mereka terkubur suaranya yang sah, kata Prof. Aminuddin yang saya wawancara. Kasihan suara yang sah terkubur, tidak digunakan. Tidak Tapi berperan. dengan putusan MK ini, akhirnya mereka juga bisa ikut Ya. untuk ikut. Apakah partai atau gabungan partai ya? Bagaimana? Ya, sebenarnya dari Pandangannya. sisi demokrasi, karena esensi demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Maka sebenarnya kalau kita lihat hasil pemilu ya 2024 oleh partai-partai politik non seat itu kan sebenarnya ada keterwakilannya itu ya. Mereka sudah dipilih juga oleh rakyat. Ya. Maka itu sebenarnya untuk memberikan kehendak dari rakyat itu sebagai representasi dari partai politik, dari suara rakyat, maka ya dia diberikan secara konstitusional untuk bisa mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi kan dengan adanya pembatasan terhadap pencalonan, ambang batas pencalonan di Undang-Undang 10 tahun 2016 sebelum direvisi undang-undang itu kan itu kemudian membatasi bagi para calon pemimpin kita, ada Iya. tokoh masyarakat, tokoh agama begitu, atau dari para akademisi yang ingin maju itu ya, yang mereka tidak punya kekuatan finansial yang kuat begitu ya, yang kuat. Nah, itulah saya kira menumbuhkan kembali kedaulatan rakyat. Yang kedua, putusan MK dari awal saya katakan bahwa ini adalah sebagai solusi terhadap mitigasi adanya pemborongan partai politik. Ya, saya tertarik.